Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Suhendri, NPM 20010818 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan material tentang konservasi energi dalam fotosintesis, yaitu asimilasi oksigen. Nah, yang pertama, kontrol kompleks stomata, pertukaran gas daun dan kehilangan air. Nah, di sini ciri khas dari kompleks stomata itu adalah sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidrolik. Sel penjaga mengambil air dan membengkak untuk membuka pori ketika karbon dioksida diperlukan untuk fotosintesis, dan kehilangan air untuk menutup pori ketika karbon dioksida tidak diperlukan, atau ketika stres air mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman. Sel penjaga dewasa memiliki penebalan dinding yang khas, terutama di sepanjang tepi luar dan di dalam dinding perut. Penebalan ini meluas menjadi satu atau dua tepian yang melindungi tenggorokan stroma atau stoma. Pada beberapa tanaman, terutama Gymnospermae dan spesies air, langkan bagian dalam mungkin kecil atau tidak ada. Kemudian, epidermis daun mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar. Nah, pembukaan atau stoma dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut sel penjaga. Dalam kebanyakan kasus, sel penjaga pada gilirannya dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang terspesialisasi dan berdiferensiasi disebut sel anak. Stoma bersama dengannya berbatasan dengan sel penjaga dan sel anak, disebut sebagai kompleks stomata atau aparatus stomata. Nah, berikut ini adalah gambar dari stomata yang mengontrol pertukaran gas. Nah, di mana gambarnya kurang lebih seperti pori-pori yang sedang terbuka. Kemudian yang kedua ada karbon dioksida masuk ke daun melalui difusi. Nah, difusi karbon dioksida ini ke dalam daun melalui stoma lebih banyak efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan stomata daerahnya sendirian. Nah, pori stomata ini yang terbuka penuh biasanya mengukur lebar 5-15 meter dan panjang sekitar 20 meter. Gabungan area pori stomata terbuka sehingga jumlahnya tidak lebih dari 0,5-2% dari total luas daun. Sejak daun tidak mengandung pompa aktif, semua karbon dioksida diambil ke dalam daun untuk fotosintesis dan harus masuk dengan difusi melalui pori-pori yang sangat kecil. Nah, gradien konsentrasi karbon dioksida ini ditetapkan karena dalam terang kloroplas terus-menerus memperbaiki karbon dioksida, yaitu kloroplas di dalam sel mesofil daun secara terus-menerus mengubah gas karbon dioksida menjadi molekul 3-fosfogliserat yang stabil dan tidak berbentuk gas atau PGA melalui siklus pentosa fosfat reduktif. Jadi, siklus biokimia ini terus-menerus menghilangkan karbon dioksida dari ruang udara antar sel daun, sehingga memastikan bahwa konsentrasi karbon dioksida daun internal kurang dari konsentrasi karbon dioksida ambien di cahaya. Nah, kemudian yang ketiga ada mekanisme buka tutup stomata. Nah, kekuatan pendorong untuk pembukaan stomata ini diketahui sebagai penyerapan osmotik air oleh sel penjaga dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostatik. Nah, jadi hasilnya adalah deformasi sel-sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Nah, dalam kasus sel penjaga elips ini, dinding yang menebal menjadi cekung, sedangkan pada sel berbentuk halter pegangannya terpisah tetapi tetap sejajar. Untuk penutupan stomata itu sendiri mengikuti hilangnya air dan akibatnya penurunan tekanan hidrostatik dan relaksasi dinding sel penjaga. Nah, ketika sel penjaga mengambil air, ekspansi mengikuti jalur yang paling tidak tahan, yaitu mendorong dinding punggung yang relatif tipis keluar ke sel-sel epidermis tetangga. Nah, jadi hal ini menyebabkan sel-sel melengkung di
sepanjang permukaan ventral dan membentuk bukaan stomata. Akumulasi produk fotosintesis menjadi gula dan molekulnya kecil untuk yang lainnya. Kemudian molekul tersebut berkontribusi langsung pada perubahan osmotik yang diamati dalam sel penjaga. Nah, jadi ini kurang lebih gambar pada sel penjaga yang sedang mengambil air. Nah, jadi peran mikrofibril dalam pergerakan sel penjaga. Nah, orientasi mikrofibril ini panah padat dalam sel penjaga elips dan memungkinkan perluasan sel hanya ke arah yang ditunjukkan oleh panah-panah terputus. Nah, jadi nanti di sini akan menyebabkan sel-sel menekuk dan dengan demikian peningkatan ukuran bukaan antara dinding yang berdekatan. Jadi di sekitaran sini posisinya. Nah, kemudian selanjutnya ada gerakan stomata juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, jadi peran utama stomata itu adalah untuk memungkinkan masuknya karbon dioksida ke daun untuk fotosintesis, sementara pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Nah, dalam pengertian ini mereka jelas melayani fungsi homeostatis atau mereka beroperasi untuk menjaga kekonstanan lingkungan internal daun. Nah, seharusnya tidak mengejutkan dan kemudian untuk menemukan bahwa pergerakan stomata itu diatur oleh berbagai faktor lingkungan dan internal seperti cahaya, karbon dioksida tingkat, status air tanaman, dan juga suhu. Nah, pertukaran gas fotosintesis ini antara daun dan udara bergantung pada difusi dan diatur oleh pembukaan dan penutupan pori-pori epidermis khusus yang disebut stomata. Pergerakan stomata itu diatur oleh Kaplus tingkat dalam sel penjaga. Nah, pembukaan dan penutupan stomata juga sensitif terhadap faktor lingkungan, misalnya karbon dioksida tingkat, cahaya, suhu, dan status air tanaman. Selanjutnya ada gerakan stomata mengikuti ritme endogen. Nah, banyak proses biologis mengalami fluktuasi periodik yang bertahan di bawah kondisi lingkungan yang konstan. Nah, fenomena ini yang dikenal sebagai ritme endogen. Jadi ditunjukkannya bahwa pembukaan dan penutupan stomata pada daun Tradescantia bertahan setidaknya hanya selama 3 hari. Nah, meskipun tanaman dipelihara di bawah cahaya terus-menerus. Nah, kita sekarang beralih ke siklus PCR. Dapat dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama ini ada karboksilasi yang memfiksasi karbon dioksida dengan adanya molekul akseptor 5 karbon, ribulosa bifosfat atau RUBP, dan mengubahnya menjadi 2 molekul 3 asam karbot. Kemudian yang kedua ada reduksi yang menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi triosa fosfat. Yang ketiga ada regenerasi yang menggunakan ATP tambahan untuk mengubah beberapa triosa fosfat kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas fiksasi karbon dioksida yang berkelanjutan. Nah, kemudian selanjutnya ada regenerasi RUBP bersifat otokatalitik. Nah, jadi ketika fotosintesis dihentikan dan karbon diperlukan untuk aktivitas metabolisme lainnya, konsentrasi zat antara dalam siklus termasuk RUBP akan turun ke tingkat yang rendah. Akibatnya, ketika fotosintesis dimulai lagi, kecepatannya bisa sangat dibatasi oleh ketersediaan RUBP, molekul aseptor karbon dioksida. Nah, biasanya karbon ekstra yang diambil melalui siklus PCR diakumulasikan sebagai pati atau diekspor dari kloroplas. Namun, siklus PCR memiliki potensi untuk menambah pasokan aseptor dengan mempertahankan karbon ekstra itu dan mengalihkannya ke arah menghasilkan peningkatan jumlah RUBP. Dengan cara ini, jumlah akseptor dapat dengan cepat dibangun di dalam kloroplas ke tingkat yang dibutuhkan untuk mendukung fotosintesis yang cepat. Hanya setelah tingkat RUBP telah dibangun ke tingkat yang memadai.
Namun, siklus PCR memiliki potensi untuk menambah pasokan akseptor dengan mempertahankan karbon ekstra itu dan mengalihkannya ke arah menghasilkan peningkatan jumlah RUBP. Dengan cara ini, jumlah akseptor dapat dengan cepat dibangun ke dalam kloroplas ke tingkat yang dibutuhkan untuk mendukung fotosintesis yang cepat. Hanya setelah tingkat RUBP telah dibangun ke tingkat yang memadai, karbon akan ditarik untuk penyimpanan atau ekspor. Kemudian ada enzim PCR lain juga diatur oleh cahaya. Nah, penyerapan karbon dioksida yang diukur dalam cahaya disebut fotosintesis. Fotosintesis semu atau neto yang biasa disingkat AP karena ia mewakili serapan karbon dioksida fotosintesis dikurangi karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi mitokondria ditambah fotorespirasi. Dengan demikian, fotosintesis benar atau kasar ataupun disingkat JP dihitung dengan menambah jumlah karbon dioksida yang direspirasi mitokondria ditambah karbon dioksida yang difotorespirasi dengan yang diambil dalam cahaya. Materi yang kedua adalah fotosintesis harvesting sunlight. Nah, yang pertama ini, daun adalah mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya. Permukaannya yang luas dan laminer berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Jaringan fotosintesis terletak di antara dua lapisan epidermis dan akibatnya diidentifikasi sebagai jaringan mesofil. Meso yang berarti tengah, fil yang berarti daun. Sel palisade tidak diragukan lagi mencerminkan adaptasi terhadap tingkat fluense yang lebih tinggi untuk cahaya aktif fotosintesis yang umumnya terjadi pada permukaan atas daun. Nah, sel palisade ini memiliki efisiensi redaman cahaya yang lebih rendah dari yang diharapkan. Ini tampaknya karena mereka juga bertindak sebagai batas tertentu, sebagai panduan ringan. Beberapa cahaya datang disalurkan melalui ruang antar sel antara sel palisade dengan cara yang sama, seperti cara ditransmisikan oleh serat optik. Nah, di dalam sel mesofil daun tumbuhan juga, kloroplas adalah organel yang mengubah energi cahaya menjadi ATP dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. ATP atau adenin trifosfat disintesis oleh chemiosmosis. Sedangkan NADPH adalah produk dari reaksi transfer elektron yang digabungkan dalam membran tilakoid kloroplas. Reaksi enzimatik yang terlibat dalam konversi karbon dioksida menjadi gula terjadi di stroma kloroplas. Nah, yang kedua ada fotosintesis adalah proses oksidasi reduksi. Nah, jadi rumus fotosintesis ini adalah 6 karbon dioksida ditambah 12 H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Di sini fotosintesis ditunjukkan sebagai reaksi antara karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa, karbohidrat 6 karbon atau heksosa. Meskipun glukosa bukanlah produk pertama fotosintesis, glukosa adalah bentuk umum dari akumulasi karbohidrat dan memberikan dasar yang nyaman untuk diskusi. Energi cahaya digunakan untuk menghasilkan ekuivalen. Produksi kuat dari H2O cukup kuat untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat. Setara produksi ini dalam bentuk NADP plus tereduksi atau NADPH plus H+. Energi tambahan untuk pengurangan karbon diperlukan dalam bentuk ATP yang juga dihasilkan dengan mengorbankan cahaya. Oleh karena itu, fungsi utama dari reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya adalah untuk menghasilkan NADPH dan ATP yang diperlukan untuk reduksi karbon. Hal ini dicapai melalui serangkaian reaksi yang membentuk rantai transport elektron fotosintesis. Nah, berikut ini fotosistem berisi antena dan pusat reaksi. Molekul klorofil antena menyerap foton yang masuk dan mentransfer energi eksitasi ke pusat reaksi, tempat terjadinya reaksi oksidasi reduksi fotokimia.
Nah, berikut ini pemisahan kompleks klorofil tilakoid dengan elektroforesis gel poliakrilamida yang tidak mengalami denaturasi. Nah, sedangkan ini organisme atau organisasi sistem transport elektron fotosintesis dalam membran tilakoid. Faktanya, organisme fotosintesis memodulasi struktur dan fungsi. Tidak semua organisme fotosintesis bersifat oksigen. Bakteri fotosintetik bersifat anoksigenik, yaitu fotosintesis pada prokariota ini tidak menghasilkan molekul oksigen. Nah, kemudian yang C ada transportasi elektron fotosintetik. Kunci dari rantai transport elektron fotosintesis adalah adanya dua kompleks pigmen protein besar multimolekuler yang dikenal sebagai fotosistem 1 atau PSI dan fotosistem 2 atau PS2. Studi fraksinasi telah mengungkapkan bahwa PS1 dan PS2 masing-masing mengandung beberapa protein yang berbeda bersama-sama dengan kumpulan molekul klorofil dan karotenoid yang menyerap foton. Sebagian besar klorofil dalam fotosistem berfungsi sebagai klorofil antena. Kemudian, representasi linier dari rantai transport elektron fotosintesis. Susunan berurutan dari 3 kompleks membran multimolekuler mengekstrak elektron berenergi rendah dari air dan menggunakan energi cahaya, kemudian menghasilkan reduktor kuat NADPH plus H+. Nah, kemudian ada fotosistem 2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen. Transfer elektron sebenarnya dimulai dengan datangnya energi eksitasi pada fotosistem 2. Pusat reaksi klorofil P680 yang terletak di dekat sisi lumen pusat reaksi. Nah, untuk skema Z ini, transfer elektron fotosintesis, komponen redoks yang disusun menurut perkiraan potensial redoks titik tengahnya. Nah, kemudian siklik pembukaan dan penutupan bergantung pada cahaya pada gerbang pusat reaksi fotosistem 2. Transfer energi cahaya yang diserap ke pusat reaksi PS2 atau membuka menyebabkan fotooksidasi P680 dan mengubahnya menjadi P680H+. Kemudian, fotofosforilasi adalah sintesis ATP tergantung cahaya. Nah, produksi ATP yang digerakkan oleh cahaya oleh kloroplas dikenal sebagai fosforilasi foto. Fotofosforilasi sangat penting karena selain menggunakan ATP bersama-sama dengan NADPH untuk reduksi karbon dioksida, pasokan ATP yang terus-menerus diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme lainnya di kloroplas. Aktivitas ini meliputi biosintesis asam amino, asam lemak, dan pati, sintesis protein di stroma, dan ditransfer protein dan metabolit melintasi membran selubung. Kunci untuk konservasi energi dalam transfer elektron fotosintesis dan produksi ATP yang menyertainya adalah akumulasi proton yang digerakkan oleh cahaya dalam lumen. Ada 2 mekanisme utama yang menjelaskan akumulasi proton ini, oksidasi air, di mana 2 proton disimpan ke dalam lumen untuk setiap molekul air yang teroksidasi, dan pompa proton. Kemudian selanjutnya inhibitor transport elektron fotosintetik adalah herbisida yang efektif. Herbisida triazin digunakan secara luas untuk mengendalikan gulma di ladang jagung karena akar jagung mengandung enzim yang mendegradasi herbisida menjadi bentuk yang tidak aktif. Tanaman lain juga tahan. Beberapa seperti kapas menyerap herbisida di kelenjar khusus, sementara yang lain menghindari mengambilnya melalui sistem akar yang menembus jauh di bawah zona aplikasi. Kelas herbisida lain adalah pewarna bipiridium biologen paraquat yang bekerja dengan mencegat elektron pada sisi produksi PSI, PS1 maksudnya. Pewarna biologen dapat dioksidasi secara otomatis, segera mereduksi oksigen menjadi superoksida. Pewarna biologen tidak hanya mengganggu transfer elektron fotosintesis, tetapi superoksida
yang dihasilkannya menyebabkan kerusakan tambahan dengan menginaktivasi klorofil secara cepat dan mengoksidasi lipid membran kloroplas. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.